Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Fadilah Pasha Barumangunsong, teman saya Aurelia Ibaneza dan Azahra dari program studi D3 Keuangan Universitas Sumatera Utara. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengenalkan program studi D3 Keuangan USU. D3 Keuangan USU memiliki visi, misi, serta tujuan. Apa saja visi, misi, dan tujuan dari D3 Keuangan USU? Visi, menjadi institusi pendidikan terkemuka di bidang keuangan terapan dan sebagai pusat penyedia tenaga kerja berkualitas dan bersaing. Misi, 1. Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang keuangan yang memiliki jiwa kewirausahaan. 2. Mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan keuangan pada dunia bisnis. 3. Menyelenggarakan penelitian guna pengembangan keilmuan di bidang keuangan. 4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan perekonomian kerakyatan. Serta tujuan, 1. Untuk mengisi kebutuhan tenaga ahli media dan terampil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Memahami arti dan manfaat serta teknis analisa laporan keuangan serta kesimpulan yang dapat ditarik dari analisa tersebut. 3. Memahami peranan dan fungsi keuangan sebagai aspek penting dalam kehidupan suatu perusahaan. Sekian pengenalan saya terhadap D3 Keuangan USU. Kita lanjut ke materi kita. Pengertian sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank yaitu usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber dana bank yaitu 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. 2. Dana yang berasal dari masyarakat. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana dari bank sendiri. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dana sendiri terdiri dari 1. Modal saham yang dibagikan. 2. Cadangan bank. 3. Laba ditahan atau laba bank yang belum dibagi. Dana yang berasal dari masyarakat. 1. Giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan dengan penarikan. Dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilet giro, alat pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jenis fasilitas penarikan untuk menarik dana yang tertanam dalam rekening giro adalah sebagai berikut. 1. Cek. 2. Bilet giro atau BG. 3. Alat pembayaran lainnya. 2. Tabungan simpanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah disepakati, dan penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan bilet giro atau lainnya. Ada beberapa alat penarikan tabungan. 1. Buku tabungan. 2. Kwitansi. 3. Slip penarikan. 4. Kartu yang terbuat dari plastik. 3. Simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan deposan dengan bank. Jenis-jenis deposito di Indonesia adalah 1. Deposito berjangka. 2. Sertifikat deposito. 3. Deposito on call. Sumber dana dari lembaga lain. Yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua, pinjaman antar bank. Yang ketiga, pinjaman dari bank asing. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Pengertian kredit dan pembiayaan. Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pendanaan barang atau aset atau jasa tertentu. Mekanismenya secara umum melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi dana, pihak penyedia barang, dan pihak pemakai barang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga. Pengalokasian dana bank. Pengalokasian dana bank adalah untuk menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuannya mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Fungsinya untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya sebagai peningkatan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan gairah berusaha guna, dan yang terakhir untuk meningkatkan pendapatan pemerataan. Jaminan kredit yaitu ada rumah atau harta benda, kendaraan bermotor, produk investasi, sertifikat, mesin pabrik, dan ada emas. Prinsip-prinsip pemberian kredit, analisis 5C ada karakter, capacity, capital, collateral, condition. Penilaian kredit dengan metode analisis 7P,
personality, prospect, party, payment, protection, purpose, profitability. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang mekanisme dana bank. Terima kasih.